Shalom, perkenalkan nama saya Kristela Canotikan, kelas 9 A1 SMP Harapan Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam materi ini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan pentingnya pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menjelaskan hubungan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Dan yang kelima, menyebutkan contoh sikap positif sesuai dengan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Dalam alinea pertama memuat dalil objektif dan subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Makna alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita bangsa, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai rakyat Indonesia harus menyadari, tanpa adanya rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Alinea keempat. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Pentingnya pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bangsa Indonesia. Penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara yaitu Pancasila. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Aturan dasar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, Pancasila sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Empat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini juga menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. UUD tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, pokok-pokok pemikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila-sila di dalam Pancasila yang dijabarkan. Contoh sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif dalam pokok pikiran pertama. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya, hidup rukun dengan saudara dan saling membantu satu sama lain tanpa ada paksaan. Yang kedua, lingkungan sekolah. Contohnya, menghormati guru dan sesama teman.
dan ikut melaksanakan tugas piket kelas. Lingkungan masyarakat, aktif dalam segala kegiatan masyarakat dan saling tolong-menolong antar sesama warga. Dan yang terakhir, lingkungan bangsa dan negara. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan saling menghormati meskipun berbeda-beda. Contoh sikap positif dari pokok pikiran kedua. Yang pertama, lingkungan keluarga, yaitu saling berbagi dengan sesama saudara dan tidak membandingkan keluarga sendiri dengan orang lain. Yang kedua, lingkungan sekolah. Guru bersikap adil terhadap semua murid dan tidak memilih-milih dalam berteman. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Jika ada suatu masalah, tidak membela satu pihak lain. Dan yang terakhir, lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, pemerintah bersikap adil pada semua warganya. Contoh sikap positif pada pokok pikiran ketiga. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya, menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sikap positifnya, saling menghargai pendapat teman dan tidak bertengkar dan membuat onar di sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Tidak menghakimi orang lain dan menghargai keputusan yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, lingkungan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi harkat martabat bangsa dan menjalankan aturan yang sudah diberlakukan. Sikap positif pada pokok pikiran yang keempat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya menjalankan ibadah bersama-sama dan saling mengingatkan untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sikap positifnya memulai kegiatan belajar dengan berdoa dan menghormati teman yang berbeda agama. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Melaksanakan ibadah di tempat ibadah dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang keempat, lingkungan bangsa dan negara. Contohnya menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing dan bersikap toleransi kepada semua umat beragama. Sekian dari penjelasan saya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.